Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbihi wa amma ba'd. Yang kami muliakan guru kami Al-Habib Syafiq ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan keluarga besar Al-Habib Hashim ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar beserta Majlis Nahdlatul Asfiya. Yang laki-laki Nahdlatul Asfiya, soalnya ada dua gitu, ada yang ibu-ibu yang nama dari Hashim ya. Sekarang karena dari rijal, dari laki-laki dirubah saja mu'annas ke mudzakkar. Jadi Nahdlatul Asfiya sama, sudah artinya sama ya, hanya mudzakkar mu'annas saja. Habib Muhammad Al-Bar, Habib Alwi Al-Bar, para ibu-ibu, para orang tua yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah. Saya beberapa hari lalu alhamdulillah sempat membaca dan mengkhatamkan kitab Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Jadi nasabnya Al-Habib Hashim, Al-Habib Muhammad itu gabung kepada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar yang ada di Wadi Dau'an di Hadramaut. Ini pesan beliau di dalam kitabnya berjudul Wasayal Ashab wa Hadayal Ahbab, wasiat-wasiat bagi para sahabat dan hadiah-hadiah bagi orang-orang yang dicintai atau para orang-orang yang dicintai. Berbicara hadiah atau kado, itu kado terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang menyatakan, Innama ana rahmatul muhdah, sesungguhnya saya adalah rahmat kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi menyatakan, beliau mengatakan, Al-Anbiya'u ila umamihim atiyah wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadiyah wa farqun bainal atiyah, farqun bainal atiyah wal hadiyah li'anna al-atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Para nabi Allah utus kepada umat mereka sebagai pemberian atiyah, tapi Nabi kita Muhammad SAW Allah berikan kepada kita sebagai hadiah. Perbedaan pemberian dengan hadiah, kalau pemberian diberikan kepada yang butuh, sedangkan hadiah kado itu diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu wasiat dari Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Wasiat beliau, alaika bitilawatil kitabil aziz walau an taqra'a kulla yawmin juz'an aw nisfan ma'a yasin al-mubarakah. Beliau pesankan kepada kita semua, alaika al-iqra', menganjurkan, memotivasi, hendaklah kalian atau hendaklah engkau membaca kitab yang mulia. Apa yang dimaksud kitab yang mulia? Kitab yang agung, Al-Quran. Ini poin pertama pesan beliau. Jadi kalau kita di Ternate mencintai guru-guru kita terdahulu, Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, ini kan nasab keilmuan dan nasab ideologinya sampai kepada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau pesankan kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran.
Itu pesan beliau. Kita harus amalkan. Sekarang sudah dengar pesan beliau, kita keluar dari tempat ini, mulai kita jadikan Al-Quran bacaan kita sehari-hari. Manfaatnya besar. Ada riwayat Imam Al-Baihaqi mengeluarkan yang lahir tahun 384 Hijriah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan tradisi para aulia dan kaum solihin tidak pernah mereka lepas dari Al-Quran. Sehari-hari mereka itu selalu bersama Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Sehingga Al-Habib Abdul Al-Haddad menggambarkan bagaimana sih tradisi para aulia dan kaum solihin. Beliau katakan, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasaru wa ma'al qur'ani fi qarni. Itu tradisi para aulia dan ulama, setiap saat, setiap waktu selalu bersama Al-Quran. Kita baca tidak tahu arti sudah dapat 10 pahala satu hurufnya. Hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar mengatakan, itu dicontohkan alif lam mim di situ terjemahannya kita tidak tahu, artinya tidak tahu. Kita baca sudah dapat tuh 30 pahala dari 3 huruf. Kalau tahu artinya lebih. Ada yang mengatakan sampai 70 kali lipat pahalanya, ada yang mengatakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau tahu artinya, tahu maknanya dan diamalkan, dibaca di dalam sholat, pahalanya lebih besar lagi. Nah, ini wasiat pertama beliau. Kita harus banyak membaca Al-Quranul Karim. Orang yang senang membaca Al-Quran, Al-Quran akan menolong dia di yaumil qiyamah. Hadis Nabi katakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi ini pesan pertama beliau, banyak membaca Al-Quran. Kemudian beliau lanjutkan poin kedua, walau an taqra'a kulla yaumin juz'an aw nisbah. Paling minimal baca setiap hari 1 juz. Kalau 1 juz 1 bulan sudah khatam. Itu paling minimal, paling sedikit. Kalau tidak bisa setengah juz. Kalau setengah juz berarti khatamnya 2 bulan. Ini paling minimal ibu-ibu sekalian. Kalau mau yang sempurna 7 hari khatam. Ada hadis dari Nabi katakan kepada Abdullah bin Amr bin As, Iqra' al-Qur'ana fi sab'in. Bacalah Al-Quran sampai khatam selama 7 hari kalau mampu. Kalau tidak mampu paling minimal dari 1 bulan 1 kali khatam atau 1 kali khatam selama 2 bulan. Kalau paling afdal 7 hari. Ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, mengatakan paling baiknya 7 hari. Ibnu Hajar Asqalani juga begitu. Caranya bagaimana? Imam Ahmad punya tradisi, karena Abu Abdillah yakhtimul Quran minal Jum'ati ilal Jum'ati. Imam Ahmad mengkhatamkan Al-Quran 7 hari. Beliau mulai dari hari Jumat, nanti khatamnya di Jumat berikutnya. Itu cara dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang masih banyak dari itu khatamnya ada para ulama, para ulama. Itu Imam Qatadah diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Hudah dalam kitabnya Qimatus Sama' Inda Ulama. Imam Qatadah itu khatamnya 7 hari sekali Al-Quran. Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan, setiap 3 hari khatam. Kalau sudah 10 hari terakhir, setiap hari khatam. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah khatamnya 6.000 kali khatam Al-Quran di dalam penjara. Ada juga Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Ada seorang wanita bernama Rabi'ah Al-Adawiyah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Beliau buat kuburan di samping rumahnya. Setiap hari beliau baca Al-Quran di dalam kuburannya itu
sampai khatam 7.000 kali. Ada seorang habaib bernama Abu Ahmad bin Muhammad al-Mahdar. Beliau terinspirasi mau meniru Robi'ah Adawiyah. Dibuatlah kuburan beliau khatamkan Al-Quran di dalam kuburannya. Sampai anaknya bertanya kepada beliau, ini sudah khatam sudah 7.000 kali, kan sudah sama dengan Robi'ah Adawiyah. Kata beliau, kalau Robi'ah Adawiyah perempuan ada ibunya, masa kita laki-laki kalah? Maka ditambah sampai 8.000 kali khatam Al-Quran di dalam kuburannya. Nah itu pesan beliau daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman. Dan yang terakhir kata beliau, baca Yasin juga rutinkan surat Yasin. Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Quran Yasin. Wa man qara'a Yasin katabahu Allahu bi qira'atiha ashraq qira'atil Quran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, setiap segala sesuatu ada jantung, dan jantung Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, dia bagaikan membaca Al-Quran sebanyak 10 kali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca di waktu malam, paginya diampuni dosanya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, di pagi hari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga fadilah Yasin sering dibaca ketika orang mau meninggal. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam kitab sunannya, kitab Janaiz tentang jenazah, di bab qiraah indal mayit, membaca Al-Quran di samping orang meninggal. Kalau dibaca surat Yasin, ruh itu mudah lepas dari jasad. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam Musnad, qala masyayikh atau syuyukhuna, guru-guru kami berkata, idza quri'at 'indal mayyit khuffifa 'anhu biha. Kalau dibacakan Yasin di sisi orang meninggal atau orang yang dalam keadaan sekarat, maka ruhnya itu dimudahkan untuk lepas dari jasad. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad. Kemudian riwayat terakhir dikatakan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwa membaca surat Yasin ketika orang mau meninggal itu ada riwayat hadisnya, dan menurut Ibnu Hibban sahih. Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang diamalkan oleh para ulama dalam kitab Ar-Ruh. Yaitu pesan daripada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.